Sahabat DP Channel yang saya kasihi, salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Daniel Budiman. Dan pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan sesuatu yang saya pikir menarik. Dan itu saya dasarkan pada sebuah video yang saya peroleh di Twitter, di mana video ini dibuat oleh orang-orang Palestina, yang mungkin supaya lebih jelasnya kita bisa menyaksikan videonya berikut. Churches standing if we didn't get along. Do you think the Muslims would hold the key to the Holy Sepulchre if we didn't get along? Do you realize that there's Christians in Gaza who get along with Muslims? Do you realize that they don't have to wear the hijab because they're Christian? Do you realize that the Muslims respect our religion? Do you realize that we have the same exact culture, just different religion? It's not what you guys think it is. It's not. So stop. Like, seriously, you need to educate yourself. Palestine is like no other place. It's so holy. And our only enemy is the illegal Zionists. It's not the Jews. The Jews are literally our cousins. It's Zionism. Eastern Europeans who are literally atheists. Zionism was created by an atheist. I mean, come on, you guys really can't be this crazy. I'm a Palestinian Christian who stands unequivocally, hand in hand, arm in arm, and side by side with my Palestinian Muslim sisters and brothers. There is a minority of Palestinian Christians in Gaza that are being murdered by Israel. So I have one question for the Christians all over the world who stand with Israel. How dare you? Free Palestine. Using the religion as excuse. Again, I am a Christian Palestinian, and I'm proud to be a Christian Palestinian. And there is no difference between a Christian Palestinian, Muslim Palestinian, Jewish Palestinian. There is no difference. The land is belong to the Palestinian people, and they don't have any rights to kick us out from our country and put us refugee for the last 76 years in those Arab countries. It's not right. Israel is who to blame. They took everything, man. They took all your life since you were a child. Basically, you're not allowed to breathe unless you take their permission. They control how much water we get. So we get the water like 1 day in the month. So this is a big problem. No one know about that, and no one care about that. And who care about us, the Muslim, Muslim Palestinian? They care more than the Christian in the world. So our brother, they are the Palestinian Muslim, not the Christian in the world. Nah, dari tayangan video tersebut kita melihat bagaimana video ini memberikan sebuah perspektif yang sebetulnya tidak baru, perspektif yang lama, tetapi seringkali perspektif itu tidak tampak karena dia tenggelam tertimbun oleh hiruk pikuknya, khususnya persoalan-persoalan di Palestina dalam kaitannya dengan Israel. Dan perspektif tersebut sesungguhnya sangat penting, di mana melalui video tersebut kita melihat bagaimana gambaran kehidupan orang-orang Kristen, khususnya Kristen Palestina dalam kaitannya dengan relasi mereka dengan tetangga-tetangga mereka, saudara-saudara mereka, orang-orang Muslim orang Palestina yang Muslim. Pada dasarnya sesuatu yang kehidupan yang membaur, yang ya biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Boleh dikatakan kehidupan yang normal-normal saja. Bahkan beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar bulan Juni 2009, majalah National Geographic pernah menceritakan bagaimana kehidupan di Yerusalem dan sekitarnya, khususnya orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, orang-orang Kristen ada di tanah Palestina, juga dalam kehidupan sehari-hari mereka, bersama pergaulan mereka, bersama dengan saudara-saudara yang Muslim dan juga umat beragama yang lain, itu pada dasarnya biasa-biasa saja. Mereka biasa main bola, mereka makan bersama di warung, mereka ngopi, ngobrol, main catur, dan segala macam. Pendek kata, aktivitas sehari-hari normal, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Nah, tetapi mengapa sekarang, dan bahkan mungkin bukan hanya sekarang, mengapa persoalan-persoalan dalam kaitannya dengan Palestina seringkali diidentikan dengan kelompok agama tertentu? Dengan kata lain, persoalan-persoalan tragedi
khususnya kita bicara dalam konteks tragedi di Gaza. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tragedi di Gaza? Benarkah tragedi di Gaza itu adalah persoalan konflik keagamaan? No, tidak. Mari, melalui tayangan video tadi kita diajak untuk melihat kembali persoalan tragedi di Gaza pada dasarnya adalah tragedi kemanusiaan. Bukan tragedi konflik agama antara orang Kristen maupun dengan orang Islam ataupun dengan yang lain. Mari, melalui video ini saya ingin mengajak rekan-rekan, saudara-saudara untuk melihat kembali tragedi di Gaza ini sebagai tragedi kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan agama seringkali dipergunakan untuk menjadi framing, membingkai persoalan tersebut sehingga konfliknya, dampaknya begitu luas dan masif. Nah, itulah persoalan yang sangat serius ya. Tragedi di Gaza pada dasarnya adalah tragedi kemanusiaan murni. Dia bukan konflik agama. Dan jangan mau dipengaruhi oleh siapapun untuk melihat persoalan ini dari perspektif sara, perspektif agama. Apalagi kalau dikaitkan dengan sumber-sumber yang nilai-nilai yang primordial, yang didasarkan pada kitab suci, mengatakan begini dan begitu. Mari, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat kembali persoalan di Gaza ini sebagai tragedi kemanusiaan. Dan untuk itu, seperti yang dikatakan di dalam video tersebut, bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi bukan masalah orang Israel dengan Palestinanya pada dirinya, tetapi bagaimana gerakan Zionis itu menjadi persoalan, menjadi dasar dari persoalan tersebut. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak men-sharingkan, membagikan sesuatu yang semoga bisa berguna, semoga bermanfaat untuk kita dalam kita mencermati dan melihat bagaimana persoalan tragedi di Gaza ini dalam kacamata yang lebih luas lagi, supaya kita melihat persoalan ini secara lebih jernih. Sehingga harapan saya adalah dengan sharing ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat kembali persoalan ini sehingga kita tidak mudah ditarik untuk melihat tragedi persoalan Palestina dengan Israel itu dari kacamata agama, dari sudut pandang agama. Karena ini jelas sesuatu yang berpotensi sangat menyesatkan. Karena itulah propaganda yang dipergunakan oleh gerakan Zionis untuk menjadikan persoalan ini menjadi semakin runyam. Padahal yang kita lihat sesungguhnya di sana, tragedi di Gaza itu bukan hanya antara agama A dengan agama B. Bukan hanya Israel menindas orang-orang Palestina yang diidentikan dengan komunitas Islam. Tidak. Bahkan yang menjadi korban itu pun tidak sedikit yang beragama yang bukan Muslim. Yang Kristen juga ada di situ. Sementara di Israel, sebaliknya. Di Israel, kita mengidentikan itu kaum Yahudi yang kadang-kadang dipahami sebagai identik dengan Kristen, katakanlah demikian. Biasanya mau dipahami seperti itu. Enggak. Di Israel pun ada 3 agama, bahkan lebih dari agama. Agama Yahudi tentunya nomor 1, kemudian di sana ada agama Islam, agama Kristen, agama Druze, dan yang lain-lain. Ya, sehingga kita tidak melihat ini dari sisi agama. Tetapi mari, saya ingin mengajak kita melihat persoalan ini secara lebih jernih, sehingga kita bisa melihat bahwa di sana ada sesuatu yang mungkin setidaknya kalau kita tidak bisa membantu banyak, setidaknya kita tidak perlu memperkeruh keadaan. Jikalau kita tidak bisa berkontribusi terlalu banyak dalam persoalan ini, setidaknya kita masih bisa mendoakan. Atau paling tidak, kita tidak menciptakan suasana menjadi lebih gaduh lagi ketika kita salah dalam melihat persoalan ini. Khususnya dengan saudara-saudaraku umat Kristen, mari saya ingin mengajak rekan-rekan umat Kristen untuk tidak melihat khususnya Israel itu dengan kacamata yang bisa menyesatkan kita. Nah, untuk itulah di dalam video ini saya ingin sedikit men-sharingkan, mengajak rekan-rekan untuk mengenal apa itu gerakan Zionis, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab melalui video ini adalah bahwa tragedi yang ada di Gaza itu tidak dapat pisahkan dari konflik geopolitik
ataupun konstelasi politik global yang ada. Khususnya ada kepentingan-kepentingan tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Ini yang tidak bisa dipisahkan. Dan juga pertanyaan-pertanyaan penting yang mendasar untuk kita renungkan, untuk kita bisa pelajari bersama adalah melalui video ini saya ingin mengajak men-sharingkan sedikit apa yang saya ketahui dan yang pernah saya baca. Kita melihat dari sekilas sejarah tentang Israel, ya, dalam kaitannya dengan bangsa Palestina. Kemudian juga melalui video ini saya ingin mengajak kita mempelajari sedikit apa itu yang disebut dengan Zionisme. Apakah Zionisme sama dengan negara Israel modern? Apakah Zionisme itu sama dengan Israel yang ada di dalam kitab suci? Atau mungkin lebih jauh lagi, apakah negara Israel yang kita lihat sekarang ini sama persis dan sama dan identik dengan Israel yang dijumpai di dalam kitab suci? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan coba kita jawab pada video ini. Saya ingin mencoba men-sharingkan melalui video ini agar kita, semoga harapan saya adalah melalui video ini kita bisa melihat dengan lebih jernih lagi. Setidaknya ada wawasan yang sedikit kita miliki sehingga kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih bijaksana lagi, khususnya dalam kaitannya dengan tragedi di Gaza.